Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Syafira, BP 2010 10 72 2001 dari jurusan Sastra Indonesia Universitas Andalas. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai kategori, struktur, dan fungsi folklor Batu Gendang. Yang pertama yaitu kategori folklor Batu Gendang. Menurut Dananjaya, folklor adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun di antara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak syarat atau alat pembantu pengingat. Cerita Batu Gendang ini termasuk ke dalam folklor lisan, yaitu prosa rakyat. Sedangkan Batu Gendang itu tersendiri termasuk ke dalam folklor bukan lisan karena hanya terdapat bendanya saja, yaitu Batu Gendang itu. Cerita Batu Gendang ini tergolong kepada prosa rakyat, yaitu legenda. Cerita Batu Gendang ini termasuk ke dalam legenda setempat, yaitu legenda yang berhubungan dengan suatu tempat. Selanjutnya yaitu struktur folklor Batu Gendang. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan struktur cerita rakyat Batu Gendang di Kelurahan Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Bagalung sebagai berikut dengan melihat unsur intrinsik dalam cerita tersebut. Yang pertama, tema. Tema pada cerita Batu Gendang menceritakan tentang kepercayaan masyarakat terhadap sesuatu benda yang belum diketahui kebenarannya. Yang kedua, alur. Alur pada cerita Batu Gendang ini yaitu alur konvensional yang dimulai dari tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Cerita ini menceritakan tentang orang yang menghilang dan tudungnya yang berubah menjadi batu, lalu dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat keramat. Dan bila masyarakat mendapatkan keinginannya, maka mereka pergi ke tempat batu tersebut. Selanjutnya yaitu tokoh. Tokoh dalam cerita Batu Gendang ini yaitu yang pertama, orang yang sudah tua yang memiliki sifat pekerja keras. Yang kedua yaitu anaknya yang memiliki sifat peduli dengan ayahnya dan mencari ayahnya ketika tidak pulang. Yang keempat yaitu latar. Latar pada cerita Batu Gendang dipercayai masyarakat sekitar pada dulunya, yaitu di salah satu sawah yang berada di Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Bagalung. Sedangkan waktu terjadinya cerita Batu Gendang ini adalah pada masa lampau. Yang kelima yaitu amanat. Amanat yang kita dapat dari cerita Batu Gendang ini adalah kita harus menghargai sejarah yang terjadi dan pernah dipercaya oleh masyarakat pada masa dahulu, tetapi seiring jalannya waktu dan juga berkembangnya ilmu pengetahuan, kita tidak harus mempercayai hal tersebut dan kita harus menjadikan pelajaran untuk kedepannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yaitu struktur folklor Batu Gendang. Menurut Alan Dandas, Alan Dandas membagi prosa rakyat menjadi bagian-bagian yang dapat disebut dengan motifime, yang dapat diisi dengan beraneka ragam motif atau alomotif, yaitu motif pengganti. Berikut adalah motif yang ada di dalam cerita Batu Gendang. Yang pertama yaitu motifime lak. Lak dapat berupa angan-angan atau pikiran dari tokoh atau tujuan yang ingin dicapai oleh tokoh. Lak dalam cerita Batu Gendang ini yang pertama adalah keinginan orang tua untuk pergi ke sawah, sedangkan lak yang kedua adalah keinginan anak orang tua tersebut untuk menemukan ayahnya yang belum kunjung pulang. Yang kedua yaitu motifime lak liquidat. Lak liquidat adalah motifime yang menyatakan tentang bagian dari cerita yang mengindikasikan tentang terpenuhinya motifime lak dalam cerita, berupa terpenuhinya angan-angan atau tujuan dari tokoh dalam satu bagian cerita. Lak liquidat yang pertama pada cerita Batu Gendang ini adalah orang tua tersebut akhirnya pergi ke sawah. Hal inilah yang telah memenuhi lak menjadi lak liquidat. Lak liquidat yang kedua pada cerita Batu Gendang ini adalah yaitu ketika anaknya menemukan tudung ayahnya yang telah menjadi batu yang mirip dengan tudung tersebut, dan ia menemukan ayahnya sudah tidak ada. Hal inilah yang telah memenuhi lak menjadi lak liquidat. Yang ketiga yaitu motifime consequens. Consequens adalah motifime yang menyatakan mengenai karma atau hasil dari tindakan tokoh atau akibat. Consequence dari cerita Batu Gendang ini adalah orang tua tadi telah hilang dan tudungnya berubah menjadi batu yang kemudian karena kejadian itulah tempat itu dijadikan sebagai tempat keramat oleh masyarakat sekitar. Isi paure dalam cerita Batu Gendang.
Paure adalah suatu cara pengobatan tradisional yang dilakukan oleh orang yang pandai atau orang pintar, kemudian diberi ramuan air dari berbagai macam daun-daunan atau ramuan. Dari cerita Batu Gendang tersebut, orang memakai paure untuk padi, yang berarti ramuan yang dibawa dan dipercikan ke padi. Isi dari ramuan paure tersebut adalah daun cikarau, daun sikumpai, daun sitawa, daun sidingin, pudiang-pudiang. Fungsi dari folklore Batu Gendang sebagai sistem proyeksi. Folklore sebagai sistem proyeksi maksudnya adalah sebagai angan-angan atau penyalur pendapat rakyat. Dalam cerita Batu Gendang ini adalah sebagai suatu penyalur pemikiran-pemikiran dan pendapat masyarakat pada saat itu, dengan mereka meyakini bahwa tempat dalam cerita Batu Gendang itu sebagai tempat keramat, dan apabila keinginan masyarakat itu terwujud, maka mereka akan pergi ke tempat itu sebagai wujud rasa syukur mereka. Yang kedua yaitu folklore sebagai alat pendidik anak. Maksud folklore sebagai alat pendidik anak yaitu folklore dapat menjadi cerminan yang baik untuk anak-anak. Dalam cerita Batu Gendang ini dapat dicontoh yaitu kepedulian anak kepada ayahnya dengan mencari ayahnya yang tak kunjung pulang. Hal itu dapat dijadikan pembelajaran agar setiap anak memiliki sikap dan karakter yang baik terhadap orang tuanya. Yang ketiga yaitu folklore sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma yang ada di masyarakat dipatuhi oleh masyarakat kolektifnya. Hal ini terlihat pada cerita Batu Gendang ini, yaitu supaya orang yang sudah tua untuk tidak pergi ke sawah sendirian karena mereka sudah tidak sanggup lagi untuk bekerja dan bisa saja terjadi hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat yaitu alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga. Pranata dan kebudayaan yang hadir dalam masyarakat daerah ini terlihat dalam cerita Batu Gendang ini. Pada cerita Batu Gendang ini, masyarakat pergi ke tempat tersebut membawa paure padi, sedangkan pada saat sekarang masih ada orang yang membawa paure tersebut misalnya untuk mengobati orang yang sedang sakit. Baiklah, sekian presentasi dari hasil analisis saya terhadap folklore Batu Gendang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.